Martial Peak 3482. Visinya terbalik dan pemandangan di depannya berubah. Ketika Yang Kai sadar kembali, dia sudah berada di dunia lain. Melihat sekeliling, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah benua lain. Agaknya, itu adalah benua api darah yang berada di sebelah benua bayangan awan. Namun, pemandangan di sini sedikit berbeda dari yang dia bayangkan. Seluruh dunia ini memberi orang perasaan kematian dan keheningan. Tidak ada sedikit pun kehidupan. Di mana-mana dia memandang tandus. Tidak hanya tidak ada jejak makhluk hidup, bahkan tidak ada satu tanaman pun. Tanah ditutupi dengan pasir kuning, dan angin bersiul tanpa henti. Tornado bergulung-gulung, dan pemandangannya menakutkan. Hanya dari apa yang bisa dilihatnya, ada ratusan tornado yang menghubungkan langit dan bumi, mendatangkan malapetaka, menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Apakah lingkungan benua api darah begitu buruk? Meskipun Yang Kai tahu bahwa setiap benua di wilayah iblis memiliki lingkungan yang berbeda, secara umum, sebagian besar benua memiliki kondisi yang menyenangkan dan cocok untuk tempat tinggal. Namun, jika benua api darah seperti ini di mana-mana, maka ras iblis di sini tidak akan bisa bertahan. Perwujudan jelas juga melihat titik ini. Mereka saling memandang dan sedikit terkejut. Mereka tidak tahu apakah benua api darah dilahirkan seperti ini, atau apakah itu telah berubah nanti. Namun, karena mereka sudah ada di sini, mereka secara alami harus memeriksanya dengan benar. Menempatkan Rolly di bahunya, dia bergegas maju berdampingan dengan embodimen. Meskipun tornado di sepanjang jalan itu menakutkan, mereka tidak memiliki banyak efek pada mereka. Tidak lama kemudian, reruntuhan besar tiba-tiba muncul di depan mereka. Itu menempati area sekitar 1000 mil. Dari jauh, itu tampak seperti garis besar kota. Namun, ketika mereka semakin dekat, Yang Kai menemukan bahwa kota ini sudah tandus. Seluruh kota ditutupi oleh pasir kuning, dan tidak ada satu orang pun yang hidup di kota besar ini. Divine Sense Yang Kai memindai area itu, dan dia mengerutkan alisnya. Sosoknya berkedip, dan dia tiba di tempat tertentu. Dia mengulurkan tangannya, dan saat pasir kuning melonjak, dia mengambil sebuah benda dari tanah. Ini adalah mayat anggota ras iblis. Tidak diketahui dari ras mana dia berasal, tetapi tampaknya itu adalah mayat wanita. Dia telah meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Meskipun tidak ada luka luar, sepertinya dia telah menderita banyak siksaan sebelum dia meninggal. Semua esensinya telah tersedot kering, seperti bagaimana Lai Kuang meninggal. Dia telah menjadi mayat yang mengering dan telah terkubur di bawah pasir kuning selama bertahun-tahun, itulah sebabnya mayatnya tetap utuh. Sekarang terkena angin, itu segera berubah menjadi bubuk halus, dan bahkan tulangnya hancur. Di sisi lain, perwujudan juga mengambil beberapa mayat dari tanah. Sama seperti mayat ras iblis perempuan, mereka semua layu dan layu. Tidak ada yang tahu siapa yang telah melahap esensi mereka. Tidak perlu menyelidiki lebih jauh. Ras iblis di seluruh kota ini kemungkinan besar semuanya mati dengan cara ini. Terlebih lagi, karena ada kota di sini, itu berarti lingkungan aslinya tidak terlalu buruk. Kalau tidak, bagaimana ras iblis bisa bertahan di tempat ini? Pasir kuning dan tornado seharusnya muncul kemudian. Apakah ras iblis juga memiliki orang-orang yang mempraktikkan sesuatu yang mirip dengan hukum pertempuran pemakan surga? Yang Kai sedikit mengernyit. Kalau tidak, akan sulit untuk menjelaskan adegan di sini. Namun, ada apa dengan lingkungan di sini? Untuk sesaat, dia tidak bisa mengerti. Dia hanya bisa terus bergerak maju dengan perwujudan dan bertanya di sepanjang jalan. Setelah seharian, pemandangan di depan mereka tidak berubah sama sekali. Namun, mereka menemukan reruntuhan beberapa kota. Beberapa besar, beberapa kecil, tetapi tanpa kecuali, mereka semua dalam kondisi yang sama seperti yang mereka temukan pertama kali. Semua ras iblis telah mati, dan semua mayat ras iblis telah berubah menjadi mayat yang layu. Yang Kai memiliki perasaan samar bahwa ada sesuatu yang salah. Jika ras iblis benar-benar mempraktikkan sesuatu yang mirip dengan hukum pertempuran pemakan surga, tidak mungkin mereka melakukan hal seperti itu. Sebelum gerbang alam terakhir di benua api darah menghilang, Raja Iblis sudah dievakuasi. Yang terkuat yang tertinggal hanyalah Komandan Iblis. Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk membantai seluruh kota? Untuk melakukan hal seperti itu, seseorang setidaknya harus menjadi Raja Iblis peringkat tinggi. Namun, mengapa Raja Iblis peringkat tinggi masih tinggal di sini? Saat dia sedang berpikir keras, perwujudan tiba-tiba berteriak, "Hati-hati!" Yang Kai terkejut dan mendongak. Dia tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Kekosongan di depannya benar-benar terpisah. Sebuah jurang kehampaan besar terbentang di depannya. Jurang dipenuhi dengan energi destruktif, dan di sisi lain jurang, bayangan benua lain samar-samar terlihat. Dia dan perwujudan benar-benar lari ke tepi benua api darah. Tapi itu tidak benar. Benua Blood Flame tidak kecil. Tidak bisa hanya ukuran ini. Dia dan perwujudan hanya berada di sini selama sehari, dan ada banyak penundaan di sepanjang jalan. Bagaimana mereka bisa terbang ke tepi? Melihat benua di depan mereka,
tampaknya berasal dari asal yang sama dengan benua tempat dia berada. Yang Kai tiba-tiba menyadari, benua Blood Flame telah runtuh. Sebidang tanah di depannya jelas merupakan bagian dari benua api darah, sama seperti yang ada di bawah kakinya. Namun, kekuatan macam apa yang benar-benar dapat menyebabkan sebidang tanah hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi ketika dia memikirkan bagaimana seluruh wilayah iblis berada dalam situasi yang sama, itu masuk akal. Secara relatif, situasi benua Blood Flame saat ini adalah mikrokosmos dari seluruh wilayah iblis. Hanya saja tidak ada kehidupan di sini. Mungkinkah karena gerbang alam terakhir telah menghilang, menyebabkan benua api darah terpisah dari wilayah iblis? Ini mungkin. Jika itu benar-benar karena ini, maka itu bisa menjelaskan lingkungan yang keras dari benua Blood Flame. Jika seseorang membandingkan Demon Area dengan seseorang, maka setiap benua di Demon Area akan menjadi organ tubuh orang tersebut. Benua api darah adalah organ yang terpisah dari area iblis karena hilangnya semua gerbang alam, menyebabkan seluruh benua runtuh dan berkembang menjadi keadaan saat ini. Jika tangan seseorang dipotong, maka tangannya akan layu dan membusuk. Ini adalah deskripsi terbaik dari benua api darah sekarang. Memikirkannya, Yang Kai terkejut. Jika tebakan ini benar, maka masa depan wilayah iblis akan suram. Seseorang dapat bertahan hidup tanpa tangan, atau bahkan 4 anggota badan, tetapi bagaimana jika semua organ dalamnya hilang satu persatu? Benua yang menghilang satu persatu setara dengan organ wilayah iblis. Setelah cukup banyak dari mereka menghilang, itu akan mempengaruhi kelangsungan hidup seluruh wilayah iblis. Mungkinkah invasi besar-besaran ras iblis ke batas bintang terkait dengan ini? Dengan lenyapnya wilayah iblis, ras iblis tidak lagi memiliki tempat tinggal. Secara alami, mereka harus mencari tempat tinggal baru, dan batas bintang adalah target mereka. Memikirkan hal ini, wajah Yang Kai menjadi pucat. Jika tebakannya benar, maka wilayah iblis bukan hanya sebuah invasi. Itu adalah situasi di mana mereka akan bertarung sampai mati dengan batas bintang. Jumlah makhluk yang dapat ditampung oleh batas bintang terbatas. Ras iblis memiliki populasi yang sangat besar, dan seluruh batas bintang bahkan mungkin tidak dapat menampung mereka, apalagi meninggalkan tempat bagi makhluk batas bintang untuk hidup. Tidak mengherankan jika orang suci iblis menyetujui saran Kaisar Besar dengan begitu mudah, melarang semua pejuang tingkat Kaisar Besar untuk ikut campur dalam perang dua alam. Pertama, mereka takut bahwa terlalu banyak kekuatan akan menghancurkan stabilitas batas bintang. Kedua, mereka mungkin ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengurangi populasi ras iblis. Segala macam pikiran melintas di benak Yang Kai, dan ekspresi wajahnya terus berubah. Perwujudan tidak tinggal diam. Dia sudah membawanya melalui Void Ravine yang membentang ratusan mil dan tiba di fragmen benua lain. Yang Kai akhirnya tenang. Tidak ada gunanya memikirkan ini sekarang. Jadi bagaimana jika tebakannya benar? Dia masih tidak bisa menghentikan invasi wilayah iblis. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memahami situasi di benua Blood Flame. Dia awalnya berharap bahwa benua api darah akan memberinya beberapa manfaat, tetapi sekarang tampaknya benua ini telah layu dan menurun setelah meninggalkan wilayah-wilayah iblis. Dia takut dia tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik darinya. Setelah 1 hari penyelidikan, situasinya persis sama seperti sebelumnya. Fragmen benua ini mati sunyi di mana-mana. Yang Kai linglung, tetapi perwujudan tampaknya telah menemukan sesuatu. Dia menatap Yang Kai dan dengan lembut berkata, 10.000 gua iblis. Yang Kai terkejut, dan matanya tiba-tiba menyala. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa perwujudan itu benar. Jika bukan karena penemuannya di gua 10.000 iblis, dia mungkin tidak akan memikirkan hal ini. Namun, karena dia menemukan beberapa rahasia di 10.000 gua iblis, dan menghubungkannya dengan mayat layu yang menyedihkan, Yang Kai merasa bahwa penyebab di balik kepunahan ras iblis mungkin adalah gua 10.000 iblis, dan bukan pembangkit tenaga ras iblis yang berlatih, sesuatu seperti Heaven Devouring Battle Law. 10.000 gua iblis terus-menerus melahap esensi ki dari ras iblis di benua itu. Namun, kecepatan melahapnya sangat lambat sehingga tidak dapat dideteksi, dan itu tidak akan mempengaruhi ras iblis, jadi tidak ada yang menyadarinya. Tapi bagaimana jika tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang sangat kuat? Itu akan sama dengan menggunakan Heaven Devouring Battle Law di seluruh benua. Konsekuensi dari itu akan sangat menakutkan, dan itu juga sejalan dengan kematian ras iblis di sini. Temukan. Yang Kai meludahkan sepatah kata pun, dan segera berpisah dengan perwujudan untuk mencari 10.000 gua iblis di benua api darah. Jika mereka bisa menemukan sesuatu di gua 10.000 iblis, itu berarti tebakan mereka benar. Namun, benua api darah telah runtuh berkeping-keping, dan Yang Kai tidak tahu di mana 10.000 gua iblis berada. Bahkan jika dia tahu, dia harus mencarinya dengan hati-hati. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan meminta Lao Ke dan yang lainnya untuk mengumpulkan informasi tentang benua api darah. Dengan beberapa informasi, akan lebih mudah untuk mencari benua api darah. Dia hanya bisa berharap bahwa 10.000 gua iblis di benua api darah tidak dihancurkan oleh perubahan di dunia.
Mencari melalui satu fragmen demi satu, Yang Kai butuh 3 hari penuh sebelum dia akhirnya menemukan gua 10.000 iblis di sebuah fragmen. Ini semua berkat Rolly. Indera penciumannya sangat tajam, dan juga sangat sensitif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan ras iblis. Jika bukan karena pengingat Rolly, Yang Kai tidak akan dapat menemukan 10.000 gua iblis yang terkubur lebih dari 10 kaki di bawah tanah. Dia mengucapkan mantra untuk membuka tanah, dan segera melihat sebuah gua di depannya. Namun, gua ini juga ditutupi oleh pasir kuning, dan Yang Kai menghabiskan banyak upaya untuk membersihkan jalan setapak yang mengarah ke bawah. Setelah beberapa putaran, akhirnya tidak ada hambatan di jalan. 10.000 gua iblis di sini mirip dengan yang ada di benua bayangan awan. Meskipun cahaya di gua redup, itu tidak mempengaruhi Yang Kai. Setelah berjalan sebentar, Yang Kai menemukan sesuatu yang tampak seperti tumor di dinding gua. Itu bukan daging atau batu, dan itu tampak seperti buah.